Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat besar, yaitu nikmat kesehatan, dan begitu pula nikmat kesempatan. Dua nikmat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak manusia melalaikannya. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan hidup yang Allah berikan di dunia ini untuk beramal. Kata Nabi dalam hadis Al-Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana banyak manusia, kata Nabi, melalaikan nikmat ini. Banyak manusia menyia-nyiakan dua nikmat ini. Apa nikmat itu? Kata Nabi, as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ya, kesehatan merupakan nikmat besar. Ya, orang akan merasakan besarnya nikmat sehat itu kalau sudah sakit. Baru terasa itu nikmatnya sehat. Apalagi kalau dia harus terbaring di rumah sakit dengan badan yang penuh dengan selang, tidak bisa bergerak dan harus mengeluarkan biaya, apalagi tidak ada BPJS-nya, itu akan terasa betapa besarnya nikmat sehat. Ya, orang yang sehat itu biasa tidak merasa itu, tapi kalau sudah sakit, disitulah akan terasa betul bagaimana besarnya nikmat sehat. Ya, tetapi banyak manusia tidak menggunakan nikmat ini. Ketika dia sehat, dia tidak gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dia gunakan kesehatannya untuk bermaksiat, untuk melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Terlebih lagi di bulan Ramadan seperti ini, banyak manusia tidak menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kesempatan waktu yang Allah berikan hidup di dunia ini. Itu nikmat besar. Dan sekali lagi, orang tidak merasa ini nikmat kecuali kalau sudah mati. Kalau sudah mati nanti terasa itu nikmat. Ya, orang-orang yang ada di alam kubur, saudara kita yang sudah ada di alam kubur, itulah yang merasakan betapa besarnya nikmat kesempatan hidup yang Allah berikan. Iya, makanya jamaah sekalian, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, banyak ayat di Al-Quran menceritakan bagaimana keadaan saudara kita yang sudah meninggal. Ya, kata Allah, salah satu di antara ayat Al-Quran, kata Allah, hatta idha hadara ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Kata Allah, ketika kematian sudah mendatangi mereka, artinya ketika mereka sudah mati, ketika mereka sudah tidak ada di dunia ini, sudah berpindah alam, sudah tidak ada di dunia ini, sudah tidak ada di masjid ini yang sebelumnya selalu ada, tapi mereka sudah tidak ada lagi di masjid ini, sudah mati. Maka apa kata Allah, mereka-mereka yang sudah mati ini, qala, dia berkata, apa dia kata, apa dia bilang? Rabbirji'un, ya Allah, tolong kembalikan saya ke dunia. Lihat, dia berkata, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Rabbirji'un, ya Allah, tolong kembalikan saya ke dunia. Jamaah sekalian, ini orang yang sudah meninggal ini, dia minta kembali ke dunia mau apa?
Kira-kira mau apa dia minta kembali ke dunia? Apakah dia minta kembali ke dunia untuk berkumpul lagi bersama istrinya dan anak-anaknya? Tidak. Apakah dia minta kembali ke dunia untuk mendaftar lagi jadi caleg karena mungkin kalah? Tidak. Apakah dia minta kembali ke dunia, jamaah sekalian, untuk menyelesaikan rumahnya yang belum jadi? Mungkin rumahnya sementara dikerja meninggal, atau mungkin sudah selesai rumahnya, sudah mau masuk rumah baru, besoknya mau masuk rumah baru, malamnya dia sudah siapkan, ternyata malamnya meninggal. Nah, apakah dia minta kembali ke dunia untuk menyelesaikan rumahnya tadi yang belum jadi? Tidak juga. Terus jamaah sekalian, dia minta kembali ke dunia mau apa? Kata Allah di Al-Quran, la'alli a'malu salihah. Ya Allah, tolong kodong kembalikan ke dunia, saya mau melakukan satu amal soleh, satu saja. Coba yang jamaah sekalian, dia memohon kepada Allah untuk kembali ke dunia. Untuk apa? Hanya mau meminta kesempatan bisa melakukan satu ibadah, satu amal soleh. Hanya minta kembali ke dunia untuk sholat subuh walaupun satu kali saja. Untuk minta kepada Allah kembali ke dunia berpuasa walaupun satu hari saja. Bersedekah walaupun satu kali sedekah. Baca Al-Quran walaupun mungkin baca satu ayat. Coba yang jamaah sekalian, bayangkan sampai dia meminta kepada Allah kembali ke dunia hanya untuk melakukan satu ibadah, satu amal soleh. Kata Allah, fima taraktu, yang mana dulu ketika dunia saya tidak lakukan. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia untuk mengerjakan satu saja ibadah yang dulu ketika di dunia saya dikasih kesempatan saya tidak lakukan. Ketika saya di dunia, banyaknya waktu yang Engkau berikan, ya Allah. Allah memberikan waktu kepadanya 60 tahun, 70 tahun, cukup untuk melakukan sekian banyak ibadah, tapi dia tidak lakukan. Baru di alam kubur, baru ketika sudah mati meminta, ya Allah, bisakah kembali ke dunia, satu mukodong ibadah saya lakukan. Apa kata Allah? Kalla, tidak. Kalla, tidak mungkin, kata Allah, sekali-kali tidak. Orang yang sudah mati tidak ada kesempatan memperbaiki diri. Makanya jamaah sekalian, Nabi ingatkan kepada kita tadi bahwa kesempatan hidup yang Allah berikan itu nikmat besar. Jangan kita sia-siakan jamaah sekalian. Rugi kita kalau kita sia-siakan. Berharga sekali itu waktu, sangat berharga. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pernah satu ketika Nabi lewat di sebuah kuburan. Nabi lewat di sebuah kuburan. Dan ternyata ini kuburan, tanahnya masih basah. Artinya baru saja meninggal orangnya. Karena masih basah kuburnya. Tanahnya masih basah. Apa kata Nabi SAW? Nabi berkata kepada sahabatnya, siapa yang kenal orang yang dikubur di sini? Ada yang tahu siapa yang meninggal di sini? Maka sahabat mengatakan fulan ibnu fulan. Ya Rasulullah, saya tahu orangnya itu adalah fulan, anaknya fulan. Apa kata Nabi? Wahai saudaraku yang masih hidup, sebelum kita ada di alam kubur, perhatikan nasihat Nabi. Nabi berkata, la rak'atani khafifatani mimma tuhaqqirunahuma ahabbu ilaihima min baqiyati dunyakum. Subhanallah, kata Nabi, salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat. Bukan salat wajib, salat sunnah 2 rakaat. Yang ringkas, yang ringan, yang ringan kata Nabi, khafifatani, yang ringan, yang ringkas. Maksudnya mungkin ringan, ringkas artinya bacaannya tidak panjang. Seperti kalau kita tarwih 1 ayat. Ya. Atau dia sholat sunnah, dia hanya baca inna a'tainakal kautsar di rakaat pertama.
Rakaat kedua, qul huwallahu ahad atau wal asr innal insana lafi khusr. Ringkas, ringan. Ya. Setelah itu dia ruku, ketika dia ruku tidak panjang rukunya. Dia hanya membaca subhana rabbiyal azim, sekali saja dia baca dan itu tidak apa-apa. Dia ketika dia sujud dia hanya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi satu kali saja dan itu tidak apa-apa. Sangat ringkas, sangat ringan. Kata Nabi, mimma tuhaqqirunahuma, yang selama ini kalian remehkan, yang selama ini kalian entengkan, menganggap remeh saja 2 rakaat itu. Apa kata Nabi? Tapi ingat kata Nabi, bagi orang yang sudah mati ini, Nabi menunjuk kepada kuburan itu, bagi orang yang sudah ada di alam kubur ini, ahabbu ilaihi ma min baqiyati dunyakum. Dia lebih suka, dia lebih pilih sholat sunnah 2 rakaat yang ringkas, yang ringan daripada dunia kalian beserta dengan isinya. Coba lihat, dia lebih pilih sholat sunnah 2 rakaat daripada dunia kalian beserta dengan isinya. Artinya apa jamaah sekalian? Artinya begini, orang yang sudah mati itu, kalau diberikan pilihan, seandainya diberikan pilihan ya, ada 2 pilihan untuk Anda. Pilihan pertama, saya kasih dunia beserta isinya. Kamu tidak usah kerja, pokoknya langsung saya kasih dunia dan isinya. Apa isinya dunia, Pak? Apa isinya dunia? Termasuk perumahan ini namanya, termasuk isi dunia ini perumahan ini. Rumah-rumah yang ada di perumahan kita ini salah satu isi dunia. Rumah mewah, itu isi dunia itu. Kendaraan mewah, itu isi dunia. Istri, makanan, minuman, pakaian, harta benda, emas, uang, itu semua isi dunia. Maka ditawari orang yang mati, ada 2 tawaran untukmu. 1, saya berikan kepadamu dunia dan semua isinya. Yang kedua, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat, kamu pilih mana? Ini maksudnya, ini hadis. Kamu pilih yang mana? Ini orang yang mati ya. Kalau orang yang hidup, kalau kita sekarang, kalau orang-orang sekarang ditawari begitu, demi Allah pasti mereka pilih, saya mau yang itu, yang rumah, kendaraan. Itu kalau orang masih hidup, dia pasti akan memilih dunia. Makanya banyak orang tidak sholat gara-gara dunia. Hanya persoalan sebungkus nasi, hanya persoalan dunia yang kecil, mereka tinggalkan ibadah sholat. Itu orang yang masih hidup Pak ya. Karena dia belum merasa betapa berharganya itu amalan. Tapi perhatikan apa kata Nabi, orang yang sudah mati. Apa kata Nabi? Sholat sunnah 2 rakaat itu lebih dia pilih. Dia tidak akan tertarik dengan dunia itu. Walaupun engkau berikan kepadanya 1000 mobil, 10.000 mobil, kamu berikan kepadanya rumah yang paling mewah, dia tidak akan tertarik. Orang yang sudah mati tidak tertarik dengan itu. Kenapa? Karena dia sudah merasa kalau orang sudah mati, yang kita butuhkan ibadah. Walaupun hanya sholat sunnah 2 rakaat. Ini orang sudah mati ya. Tapi kalau kita yang masih hidup, tidak ada pikiran begitu. Yang kita pikirkan, rumah saya harus bagus, saya harus punya target, bulan ini harus selesai rumah saya, sehingga tiba waktu sholat dia tidak peduli, karena targetnya dunia. Dia tidak sadar bahwa dia akan mati. Dia tidak sadar bahwa boleh jadi rumahnya belum selesai dia mati. Tidak sadar dia. Dia kira nanti orang mati kalau sakit, padahal tidak. Banyak orang mati sehat, banyak orang mati anak muda, banyak. Tidak harus mati itu tua Pak. Tidak ada dalam catatan Al-Quran dan Sunnah mati itu nanti tua. Tidak ada itu. Banyak orang mati masih muda, sehat, sementara olahraga, badannya sehat, mati. Nah kalau kita sudah mati, apa yang kita perlukan? Ibadah, amalan, sholat. Walaupun hanya 2 rakaat. Coba bayangkan, 2 rakaat itu berharga. Setiap kebaikan-kebaikan berharga bagi kita jamaah sekalian. Sangat berharga itu kebaikan.
dan sangat kita butuhkan kebaikan kalau kita sudah mati. Sekecil apapun kebaikan itu jamaah sekalian kita sangat butuhkan. Kita dengarkan tadi ayat dibaca, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan di dunia ini sekecil, walaupun sekecil dzarrah. Barang siapa yang melakukan kebaikan di dunia ini walaupun sekecil dzarrah. Apa itu dzarrah? Dzarrah itu Pak, dzarrah kata para ulama adalah asgharun namal. Itu namanya dzarrah. Asgharun namal, semut yang paling kecil. Itu namanya dzarrah. Semut yang paling kecil. Kalau kita lihat semut itu, ada semut yang paling kecil. Itu biasanya kalau merayap itu tidak dilihat biasanya kan Pak ya? Bukan semut merah, ada itu semut paling kecil itu. Nah, biasanya terasa itu kalau sudah merayap di kulit kayak gelek-gelek. Tapi kalau dilihat kayak tidak kelihatan. Nah, itu namanya dzarrah, kecil sekali. Seakan-akan tidak ada nilainya. Itu kalau ditimbang itu semut begitu, kalau ditimbang di timbangan digital itu tidak ada perubahan angka. Tapi apa kata Allah? Berbuatlah kebaikan di dunia ini. Gunakan waktumu dengan baik di dunia ini untuk melakukan ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu kebaikan yang harus kita perhatikan di dunia ini salat. Makanya Nabi tadi menyebutkan orang yang mati di kubur itu dia sangat butuh ibadah salat. Ibadah salat paling kita butuhkan Pak. Sebab kalau kita mati, kalau Anda mati, saya mati, semua manusia kalau mati, yang paling pertama ditanya oleh Allah itu bukan puasa Anda. Berapa puasa Anda? Berapa sedekah Anda? Anda sudah sedekah berapa juta? Bukan itu dulu. Allah tidak akan bertanya dulu sedekah. Allah tidak akan bertanya dulu baca Al-Quran. Anda. Yang paling pertama yang Allah akan tanyakan kepada Anda adalah sholat. Tidak ada yang lain. Itu dulu. Kata Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salah. Sesungguhnya yang paling pertama yang dihisab, yang dikoreksi, yang diperiksa oleh Allah pada seorang hamba adalah solatnya. Nah, ini kayak kita mau diperiksa, Allah yang periksa kita. Kayak orang yang KPK periksa orang korupsi. Tapi ini bukan orang KPK yang memeriksa kita, Allah yang memeriksa kita. Di hadapan Allah, Allah akan bertanya, ini kamu sholatmu bagaimana ini? Yang paling pertama ditanya oleh itu sholat. Apa kata Nabi? Fa in saluhat, kalau sholatnya di dunia bagus, bagus di sini maksudnya tidak pernah bolong-bolong. Tidak ada bolong-bolongnya, pokoknya duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia kerjakan semuanya. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Selesai Ramadan istirahat. Nah, bukan itu yang dimaksud. Salat sepanjang hidupnya. Bukan hanya di bulan Ramadan. Karena banyak kaum muslimin di bulan Ramadan salat, selesai Ramadan selesai salat juga. Apakah ibadah salat hanya wajib di bulan Ramadan? Kan tidak. Apakah kita menyembah Allah hanya di bulan Ramadan? Kan tidak. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kamu mati. Salatlah sampai Anda mati. Bukan mengatakan salatlah di bulan Ramadan, selesai Ramadan istirahat di salat, nanti Ramadan lagi baru salat. Tidak ada begitu ayat. Sama saja, cuma kalau di bulan Ramadan pahala berlipat gitu. Di luar Ramadan pahala juga besar. Dan ini yang ditanya pertama kali jamaah sekalian, yang Allah akan tanyakan kepada kita salat. Kata Nabi tadi, kalau salatmu bagus di dunia ini, apa kata Nabi? Faqad aflaha wa anjaha. Maka sungguh hamba ini termasuk tanda-tanda beruntung dan selamat. Tanda-tanda beruntung dan selamat ini orang. Tapi sebaliknya, fa in fasadat, kalau salatnya rusak, tidak beres, faqad khaba wa khasira, maka ini hamba tanda-tanda rugi dan celaka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sering kita mendengarkan ayat di Al-Qur'an, fawailul lil musallin, ya kan? Apa artinya itu Pak? Fawailul lil musallin
Wail artinya celaka. Wail menurut ulama tafsir adalah wadin fi jahannam, lembah yang ada di dalam neraka jahannam. Itu artinya wail, lembah yang ada di dalam neraka jahannam. Apa isinya itu lembah? Isinya itu lembah adalah nanah, darah dan kotorannya penduduk neraka. Ini akan dimasukkan ini orang ke situ. Jadi ini lembah isinya nanah, darah, kotoran-kotoran penduduk neraka akan dimasukkan ke situ. Siapa yang dimasukkan ke situ? Kata Allah, lil musallin, orang-orang yang solat. Orang-orang yang solat. Solat yang bagaimana yang dimaksud? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang ketika dia solat di dunia ini, solatnya sahun. Itu yang diancam dengan lembah neraka jahanam tadi, yaitu orang yang ketika di dunia ini ketika dia solat, solatnya sahun. Apa maknanya solat yang sahun? Maknanya pertama, kata Ibnu Katsir, ketika dia solat selalu solat di akhir waktu. Asal solat menunda-nunda, oh baru jam 1. Diingatkan, sudah duhur Pak, oh baru jam 1. Sudah jam 1 Pak, oh baru setengah 2. Diingatkan lagi, oh baru jam 2. Diingatkan lagi, baru setengah 3. Diingatkan lagi, begitu dia sudah jam 3, sudah mau asar, baru sholat. Jadi selalu sholat di akhir waktu, selalu ditunda-tunda waktunya. Dan mohon maaf, ini biasanya terjadi pada ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kan ke masjid dia ikut waktu di masjid. Tapi sering terjadi pada ibu-ibu. Kalau sudah sibuk di dapur, apa dia bilang? Biarkan dulu saya selesaikan dulu pekerjaan rumah. Selesai pekerjaan dulu baru sholat. Itu tidak benar. Sholat dulu baru bekerja. Dahulukan kewajiban kita kepada Allah, baru pekerjaan dunia kita. Ini yang pertama Pak ya. Jadi solat yang sahun adalah ketika dia solat selalu solat di akhir waktu. Yang kedua, kata Ibnu Katsir, solatnya ketika dia solat, solat kilat. Solat kilat. Maksudnya apa solat kilat Pak? Cepat. Sangat cepat, balapan. Seperti yang biasa kita dapatkan di YouTube, ada orang tarwi 20 rakaat 7 menit. Itu yang dimaksud fawailul lil musallin. Itulah yang dimaksud. Asli itu yang dimaksud. Ya, sholat tapi cepat. Al-Fatihahnya tidak beres, tidak tahu apa dia baca. Ruku tidak beres, rukunya Allah Akbar, sami Allahu liman, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Tidak ada tumakninah. Padahal salah satu rukun sholat, tidak sah sholat kalau tidak dilakukan ini adalah tumakninah. Berdiam sejenak, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal, baru sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar. Ini tidak. Pokoknya coba bayangkan Pak, kalau 20 rakaat 7 menit, apa dia baca itu? Ini yang dimaksud fawailul lil musallin. A'udzubillah. Ya, adapun alasannya supaya khusyuk, ya supaya bagaimana caranya khusyuk kalau begitu? Poso orang. Kalau orang tua itu rematitomi orang, ya coba. Ya, saya ingat dulu di kampung saya Pak. Ada imamnya terlalu cepat, tapi tidak secepat itu, cuma agak cepat juga dia. Tapi tidak secepat yang di YouTube kita lihat. Nah, orang tua, ya. Begitu tahiyat, ya rakaat kedua tidak ikut lagi rakaat kedua, dia langsung dulu tahiyat. Dia bilang apa? Menunggu Mbak di bawah. Saya tidak bisa lanjut katanya, karena terlalu cepat. Namanya orang tua untuk naik ke turun itu ya butuh atur napas kan. Nah, ada orang terlalu cepat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi fawailul lil musallin itu saja Pak, celaka. Padahal sudah sholat ya. Itu sudah sholat itu masih celaka. Apalagi tidak sholat.
Sedangkan orang yang sholat saja tapi sholatnya seperti itu celaka. Apalagi tidak pernah ruku, tidak pernah sujud, tidak pernah baca Al-Fatihah, lebih celaka lagi. Lebih celaka lagi jemaah sekalian. Ketika Nabi Isra Mi'raj diperlihatkan kepada Nabi jenis-jenis siksaan kubur. Model-model orang disiksa di kubur. Salah satu yang Nabi lihat di kubur nanti disiksa, Nabi menyebutkan ada orang di kubur dibaringkan oleh malaikat, dibaringkan. Setelah itu malaikat mengambil batu, kemudian malaikat memecahkan kepala orang itu. Na'udzubillah, dipecahkan kepalanya, dihantam pakai batu, pecah itu kepala. Ya. Kenapa? Karena di dunia keras kepala memang. Disuruh sholat tidak mau sholat, keras kepala. Maka akan dia rasakan bagaimana kerasnya batu itu tadi. Lebih keras daripada kepalanya itu. Dihantam kepalanya, pecah itu kepala. Setelah kepala pecah, apakah orangnya mati? Tidak mati orangnya, Pak. Karena di hari kiamat tidak ada namanya mati. Supaya orang merasakan bagaimana pedihnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup. Orang kalau di akhirat itu disiksa terus tidak ada mati. Tidak ada mati. Tersiksa orang, bayangkan kalau kepala pecah tidak mati orang. Kalau di dunia kepala pecah berakhir hidup selesai penderitaan. Ini tidak ada selesainya penderitaan. Dipecahkan kepala. Setelah kepala pecah, ya maka batu menggelinding, ya maka malaikat pergi mengambil itu batu. Setelah malaikat mengambil batu kembali lagi kepada orang ini, kepalanya diutuhkan oleh Allah, kembali seperti semula itu kepala. Setelah kembali seperti semula, dihantam lagi, pecah lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Bisa kita tahan begitu, Pak? Tahan dihantam kepala atau pakai batu sampai pecah? Coba maki, kalau pulang ke rumah sebentar, ambil ke palu-palu, tes kepala atas, ambil ke palu-palu kasih begini. 3 kali misalnya kasih begini, jangan usah terlalu keras. Kasih begini 3 kali. Saya yakin Anda minum Panadol apapun tidak sembuh itu. Sakit itu. Apalagi dihantam pakai batu, pecah itu. Dan ingat, ini bukan sinetron, bukan main-main, bukan dongeng ini asli dari Nabi. Ini benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang bilang, nanti tompi dilihat Ustaz. Pernah mati? Iya, nanti dilihat. Jangan bermain-main dengan ayat-ayat Allah. Jangan bermain-main dengan agama ini. Bagi kita umat Islam, setiap yang Nabi ucapkan selama sahih, yakin kita dengan yakin. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, man haula? Siapa orang-orang yang dipecahkan kepalanya itu? Maka Jibril mengatakan, ammal ladzi yuslaqu ra'suhu bil hajar, adapun orang yang kamu lihat dipecahkan kepalanya dengan batu, mereka itu adalah alladzina yanamuna anis salatil maktubah. Mereka itulah orang-orang yang ketika di dunia, ketika tiba waktu sholat, pergi tidur. Jelas ya? Tiba waktu sholat, pergi tidur. Bukan ketiduran, ya. Beda ketiduran dengan pergi tidur. Kalau ketiduran tidak apa-apa, Kak. Namanya ketiduran berdosa, tidak berdosa. Kalau kita ketiduran, kita sudah setel alarm, ternyata kita bangun jam 8 tidak sholat subuh, berdosa? Tidak berdosa karena tidak sengaja ketiduran. Bagaimana solusinya? Ketika kita terbangun, langsung sholat subuh walaupun sudah keluar waktunya, tidak apa-apa. Ada hadis Nabi mengatakan, man nasya salatan au nama anha, siapa yang lupa belum salat atau dia ketiduran, fa kaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha, maka kafarahnya, tebusannya adalah dia salat ketika dia terbangun atau ketika dia ingat. Kapan dia ingat langsung salat walaupun sudah keluar waktu. Kapan dia terbangun langsung salat walaupun keluar waktu. Jadi kalau dia terbangun jam 8 langsung salat, tapi niatnya sholat subuh ya, bukan sholat duha. Ya. Nah, jamaah sekalian. Tapi ini bukan ketiduran, sengaja tidur. Kata Nabi, yanamuna, mereka tidur di waktu-waktu sholat, ketiduran. Bukan ketiduran, sengaja tidur.
Seperti banyak biasa orang begitu ya. Kalau malam begadang nonton bola, begadang main domino, begadang main catur, begadang di malam harinya. Begitu azan, begitu bunyi masjid mau sholat subuh, pergi tidur. Nah, sholat subuh itu yang dimaksud, dipecahkan itu kepala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mari